Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Sobat Kali Baru semua. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di acara Orkes Kali Baru, live Instagram yang diadakan oleh Puskesmas Kali Baru. Mungkin beberapa teman di sini sudah tahu ya bahwa Puskesmas Kali Baru mengadakan acara ini setiap hari Rabu pukul 13.30 sampai dengan 14.00. Di sini kita bisa sharing-sharing dan ngobrol mengenai topik tentang kesehatan. Nah, teman-teman juga bisa bertanya langsung kepada pemateri jika ada yang ingin ditanyakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulia Kartika, biasa dipanggil Yulia. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi moderator pada acara hari ini. Nah, di sebelah saya ini ada rekan saya sekaligus pemateri hari ini, Mas Danang ya, selaku penanggung jawab BPJS Kesehatan di Puskesmas Kali Baru. Nah, hari ini Mas Danang topik yang akan dibahas yaitu mengenai manfaat BPJS Kesehatan ya untuk pelayanan medis masyarakat ya, betul ya. Ini sangat menarik nih kayaknya ya Mas ya. Oh, menarik banget Mbak. Iya. Nah, BPJS ini kan sebenarnya sudah tidak asing ya di telinga masyarakat Indonesia ya. Karena kan sudah mulai aktif digunakan di Indonesia nih sejak tahun 2014 ya Mas ya. Dan setiap tahunnya memang selalu meningkat nih. Meningkat pesertanya. Iya, pesertanya betul. Sebenarnya kita yang bertugas di pelayanan kesehatan kan sangat erat ya kaitannya dengan BPJS Kesehatan ini ya. Nah, di lapangan ini saya sering sekali Mas menemukan bahwa masih cukup banyak masyarakat yang belum mengetahui secara utuh nih tentang BPJS Kesehatan ini gitu ya. Jadi mungkin Mas Danang boleh bantu dijelaskan untuk hari ini ya. Boleh Mbak. Oke. Langsung aja kali ya Mas ya. Oke, boleh. Dari apa itu BPJS Kesehatan sih Mas? Oke, sebelumnya makasih Mbak Yulia karena udah memberikan saya kesempatan untuk hadir di podcast ini. Iya. Mungkin dari beberapa pertanyaan yang sudah ada akan saya coba bantu jabarkan ya sedikit baik. ke masyarakat juga dan ke para peserta yang sedang live di IG ini. Untuk BPJS Kesehatan itu sendiri, BPJS Kesehatan itu merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial khususnya di bidang kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ini sendiri juga bermanfaat sih sebenarnya untuk masyarakat di mana mereka di samping kehidupannya dapat ditanggung khususnya di bidang kesehatan, mereka juga dapat dipermudah dengan adanya layanan-layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Baik. Oke, jadi semacam asuransi atau jaminan kesehatan gitu ya. Cuma asuransi ini memang disediakan oleh negara istilahnya. Jadi untuk masyarakat yang memang memiliki BPJS ini memang sudah disubsidi secara tidak langsung oleh pemerintah. Jadi memang cukup terbantu bagi masyarakat. Oke. Jadi apakah setiap orang ini harus memiliki BPJS, Mas? Kalau dibilang harus, ya memang harus. Karena saya ambil contoh kecil seperti ini, Mbak. Ketika Mbak ingin mendapatkan pelayanan publik atau saya ambil contoh kita mau bikin SIM atau kita mau ke Dukcapil, apapun itu yang memang memerlukan pelayanan publik, pasti mereka mensyaratkan ada syarat tambahan yaitu memiliki BPJS. Nah, jadi persyaratan betul, ya. Jadi persyaratan utama karena memang itu selain program pemerintah khususnya Bapak Presiden, jadi kita juga harus memang wajib memiliki BPJS itu. Nah, untuk BPJS Kesehatan ini kalau berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan memang mengatur bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan dengan cara mendaftar atau didaftarkan ke BPJS. Baik. Nah, biasanya sih Mbak, kalau buat BPJS ini sendiri, biasanya kalau yang sudah bekerja terutama di perusahaan, ya seperti di TNI, Polri, terus pekerja wira swasta, biasanya mereka itu sudah didaftarkan langsung oleh si pemberi kerja. Jadi dalam artian mereka sudah otomatis didaftarkan dari tempat kerjanya. Jadi, seperti itu. Kalau di wira swasta mungkin biasa sama HRD-nya mereka sudah didaftarkan gitu. Untuk manfaatnya nih Mas, kira-kira apa aja sih manfaat yang bisa didapatkan oleh peserta BPJS Kesehatan? Manfaatnya apa? Yang pasti kemudahan masyarakat dalam melakukan pengobatan ya, terutama di rumah sakit atau di klinik pertama atau di puskesmas. Mereka di situ akan terbantu sekali dengan program-program yang diberikan oleh BPJS. Nah, layaknya asuransi pada umumnya sih, BPJS Kesehatan ini dapat mengcover segala biaya pengobatan yang
dialami oleh si pasien. Ya. Seumpamanya ketika kita mau berobat apa nih, ya seumpamanya kita mau berobat mengenai batuk pilek lah, mungkin itu sangat sering terjadi. Betul, kan? sangat sering ya. Sangat sering ya kalau kita Betul. di puskesmas mungkin sering banget nih kayak batuk pilek. Nah, Iya. untuk urusan semacam itu biasanya BPJS akan memberikan kemudahan bagi peserta. Jadi yang dimana dari dia datang ke tempat vaskes untuk melakukan pengobatan sampai dia menerima obat itu semuanya gratis. Semuanya dan gratis sudah di-cover ya. oleh BPJS. Oke, jadi peserta BPJS hanya cukup membayar iuran setiap bulannya ya Mas Betul, ya? itu ada iuran-iuran premi yang memang harus dibayarkan oleh si peserta, tapi untuk besaran iuran itu juga biasanya ada kelas-kelasnya ada kalau nggak salah ya? kelas-kelasnya betul. Jadi di mana masyarakat itu memang merasa memang lebih terjangkau di kelas apa, mereka bisa memilih dan bisa milih sesuai betul. dengan kemampuannya gitu ya. Betul. Jadi Oke. tidak ada paksaan. Ada 3 kelas ya kalau tidak salah ya Mas ya, boleh bantu dijelaskan? Betul, ada 3 kelas itu, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Oke. Nah biasanya untuk tarif yang memang cukup tinggi ya di kelas 1 karena memang untuk ruang perawatannya ya yang lebih spesial mungkin Betul. karena cuma 2-3 orang lah. Nah biasanya yang paling terendah itu adalah kelas 3. Cuma rekan-rekan semua nggak perlu panik atau ini ya cemas karena untuk perbedaan kelas 1 sampai kelas 3 itu hanya dibedakan dari ruang perawatan intensifnya ya. Soalnya kalau pas lagi di rumah sakit atau dirawat di rumah sakit ya mungkin hanya perbedaan di ruang perawatannya saja. Baik. Tapi untuk mendapatkan pelayanan medisnya itu semua sama rata, tidak ada yang dibeda-bedakan oleh BPJS. Jadi semua tercover dengan rata. Jadi semua mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 Betul. pelayanannya sama ya Mas ya, akan mendapatkan pelayanan yang sama. Ada yang namanya perbedaan ya. Jadi yang dibedakan adalah fasilitas kamarnya aja betul, ya kalau ada beda. rawat inap seperti Betul, itu ya. Betul. Oke. Nah, BPJS ini kan kalau tidak salah ada 2 kategori ya Mas ya? Iya betul. Ada PBI dan non PBI. Nah, itu bedanya apa tuh Mas? Boleh. Oke, jadi saya jelaskan ya. Kalau BPJS PBI itu, kalau PBI itu kita singkat namanya penerima bantuan iuran. Oke. Ya, jadi penerima bantuan iuran itu memang disediakan atau difasilitasi oleh negara kepada masyarakat yang dirasa memang kurang mampu. Dalam artian seperti fakir miskin atau memang orang yang belum memiliki penghasilan tetap. Nah, pokoknya orang-orang yang yang ini ya apa sih namanya berhak untuk mendapatkan bantuan betul, iuran. yang berhak. Nah, biasanya sih mereka itu akan di cover secara penuh oleh negara tanpa dibebankan dengan iuran. Oke, nah, baik. Ada lagi yang namanya non PBI ya tadi ya. Non PBI itu. Non PBI itu sendiri juga kalau secara singkatnya sih itu peserta yang dianggap mampu dan wajib membayar iuran setiap bulannya. Nah, untuk non PBI ini juga dibagi ada 3 kelas. Non PBI yang PPU itu adalah pekerja penerima upah, contohnya seperti PNS, TNI Polri, wira swasta dan lain-lain. Berarti itu dari yang kerjaan ya, tempat kerja gitu betul. ya. Betul. Itu bisa dikategorikan sebagai PPU, kerja penerima upah karena mereka dapat gaji. Ada juga yang namanya non PBI, PBPU. PBPU itu adalah kerja bukan penerima upah. Nah, dalam artian ini seperti wirausaha kali ya. Jadi mereka tidak mendapatkan upah, tapi melainkan memang mereka menghasilkan. Jadi mereka bisa dikategorikan sebagai PBPU. Jadi yang tidak tergabung dalam serikat kerja. Jadi memang mereka berdiri sendiri gitu. Baik. Lalu yang ketiga itu ada juga namanya non PBI BP. Ya, BP. Non PBI BP. BP itu artinya bukan pekerja. Bukan pekerja. Dalam artian di sini itu BP itu contohnya seperti penerima pensiun. Jadi mereka sudah tidak memasuki usia-usia yang produktif, tapi mereka tetap di-cover oleh BPJS dikarenakan mereka sudah mengalami pensiun. Kalau seperti itu lebih ke mandiri mungkin ya? Iya betul, mandiri lebih ke mandiri kalau yang itu. Jadi memang mereka tetap membayar iuran. Iya, membayar iuran. Cuma mereka tetap mendapatkan juga namanya jaminan kesehatan. Oke, baik. Cuma pengklasifikasian sosial aja. Cuma bedanya itu aja ya sebetulnya. Supaya memudahkan pihak BPJS juga. Oke, baik. Nah, dari 2 itu ya PBI dan non PBI. Iya. Syarat pembuatannya sama nggak sih, Mas? Untuk yang PBI dan non PBI. Untuk cara pembuatannya apakah sama, persyaratannya atau beda? Terdapat perbedaan dalam membuat BPJS ini untuk PBI dan non PBI. Kalau yang PBI ini penerima bantuan iuran, biasanya mereka ada syarat
khusus. Cuma biasanya juga mereka difasilitasi Mbak dari kelurahan. Biasanya mereka akan didata Oh gitu. untuk yang memang masyarakat yang memang membutuhkan ya. Biasanya mereka dari kelurahan itu akan didata, dan nanti dari kelurahan juga akan membantu membuatkan namanya surat keterangan tidak mampu ya, yang berasal dari SKTM, RT RW iya, ya, betul, betul ya. SKTM. Nah, jadi biasanya kelurahan akan mengumpulkan itu, dan nantinya data-data yang sudah terkumpul di wilayah kelurahannya itu akan diserahkan ke Dinsos. Nanti Dinsos akan memvalidasi, dan apabila memang sudah terpenuhi dari Dinsos sendiri, Dinsos akan mengeluarkan namanya surat juga. Nanti surat itu akan diberikan ke si calon peserta, yang dimana nanti calon peserta itu akan datang ke BPJS. Nah, di BPJS itu nanti akan dibuatkan juga namanya PBI itu. Oke, jadi sudah difasilitasi ya sama Betul, lintas sektor setempat ya, dari jadi RT sudah RW dilintasi, kelurahan betul, gitu ya. sudah difasilitasi, jadi memudahkan juga ke Iya, mereka. sangat memudahkan ya. Ya paling syarat administrasinya ya cukup seperti KTP, KK, ya dan surat keterangan tidak mampu itu dari RT setempat. Nah, yang kemudian pasti ke sih, dinas sosial gitu ya. yang pasti kan nanti di satu BPJS itu kan berlaku untuk satu anggota keluarga ya. Jadi semuanya kalau memang suaminya sedang sehat tapi anaknya atau istrinya sedang sakit, ya bisa menggunakan satu kartu BPJS saja. Bisa digunakan satu kartu BPJS saja. Betul, karena Jadi untuk satu anggota keluarga kan. Jadi pengurusannya cukup satu kali aja ya Mas Betul, ya. tidak perlu ribet-ribet. Sedangkan kalau yang untuk non PBI ya, tadi kan Mbak juga Iya, sebenarnya gimana tuh yang non PBI? Kalau non PBI ini biasanya mereka mendapat apa istilahnya ya, fasilitas yang cukup mudah juga sih biasanya, karena dari kantor kan biasanya udah didaftarkan dari HRD ya, jadi mereka juga paling dari HRD cuma dimintakan semacam KK dan KTP saja. Jadi seperti itulah, baru nanti dari HRD akan menyerahkan data-data itu ke pihak BPJS agar dibuatkan dengan yang non PBI. Supaya dapat baik, itu juga sangat mudah ya, lebih mudah lagi ya Betul, Mas ya. mudah sekali karena memang mereka tinggal mengumpulkan berkas saja seperti itu ya. Berkas, dan HRD yang di perusahaannya akan mengurus semuanya itu. Oke, udah terima bersih berarti ya, udah Betul, langsung jadi nanti Mbak. ya. Hanya paling nanti akan dikasih tahu besaran biayanya per bulan berapa oleh dari HRD-nya. Dan nantinya kan akan langsung dipotong dari penghasilan. Betul, langsung. Jadi kita juga nggak perlu mikir berapa yang harus dikeluarkan lagi tiap bulannya, karena sudah dari gaji kita. Otomatis sudah dipotong ya. Betul, Mbak. Oke. Kalau untuk yang mandiri. Kenapa? Kalau untuk yang mandiri nih Mas, misalkan bukan dari HRD-nya, bukan dari tempat kerja gitu, dan tidak menerima bantuan iuran tadi, itu gimana? Oh ya, kalau yang mandiri ya sama juga ya, paling nanti dari si peserta kalau memang ingin membuatkan BPJS tinggal datang saja langsung ke kantor BPJS, tapi tidak perlu membawa surat keterangan tidak mampu dan segala macam ya. Jadi nggak usah ngurus ke RT RW gitu ya. Jadi memang di sana kalau memang mandiri, peserta ingin melakukan pendaftaran secara mandiri tinggal datang saja ke BPJS. Nanti di sana akan difasilitasi dan akan diberikan pilihan kepada peserta, calon peserta mau yang kelas berapa, nanti akan terakomodir semuanya di sana. Oke, jadi boleh pilih kelas juga, mau kelas 1, 2 ataupun 3 seperti itu ya. Pilih sendiri berarti ya Mas. Iya, betul, Mbak. Oke, karena kan kalau misalkan dari perusahaan biasanya tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri ya. Sendiri ya, biasanya ya begitu. Oke nih, kalau untuk alurnya nih Mas, kan kita sudah punya BPJS Kesehatan. Nah, alur penggunaan BPJS Kesehatan itu sendiri, terutama di puskesmas tuh seperti apa nih Mas? Oke, kalau alur buat penggunaan BPJS itu sendiri ya, prinsipnya sih simpel aja sih Mbak. Kalau kita udah terdaftar sebagai peserta BPJS ya, yang pasti ketika kita mau berobat semuanya ke vaskes ya, taruhlah seperti puskesmas atau klinik pertama yang swasta punya, itu kita tinggal datang, kita datang ke meja pendaftaran, lalu kita menyebutkan apa yang mau kita diobati, itu pengobatan seperti apa, keluhannya gitu ya. Nah, nanti kita hanya menunjukkan kartu peserta kita. Oh gitu. Nah, di pendaftaran itu kita hanya menyerahkan kartu kita, nanti akan dicek sama operator. Kalau memang status dari kepesertaan kita aktif, itu akan dilanjutkan terus. Nah, selama proses pendaftaran sampai nanti dia diperiksa oleh dokter dan menerima obat, itu semua free. Tanpa gratis biaya, ya, tanpa biaya. Betul. Jadi memang sangat-sangat dimudahkan sekali memang kalau kita dimudahkan terdaftar sebagai BPJS sama BPJS.
Jadi sangat mudah ya, tinggal bawa kartunya aja, berobat ke puskesmas. Betul. Dan ada banyak sekali penyakit yang bisa di cover gitu ya Mas Betul, ya. ada cukup banyak sih penyakit yang dapat di cover. Ada apa aja sekedar tuh? tambahan juga nih Mbak, untuk mungkin kadang kan masyarakat kita apa seumpamanya kalau ingin berobat nih pengennya ke rumah sakit nih. Iya, betul. Ya kan? Nah, cuma kalau pakai BPJS ini kita memang harus diperiksakan dulu Ya, kesehatan bertahap kita di ya. FKTP. Harus FKTP itu kan bertahap ya. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang dimana memang di sini seperti puskesmas dan klinik pratama yang tingkatannya lebih di bawah dulu yang pertama. Vaskes tingkat 1 seperti itu ya betul. istilahnya ya. Kecuali kalau kita dalam keadaan darurat nih Mbak, kita kalau dalam keadaan darurat boleh kita langsung Langsung ke datang IGD. ke rumah sakit, nanti akan di cover juga seperti Ya, itu. jadi kalau udah keadaan darurat nggak perlu lagi minta rujukan ke puskesmas gitu ya, langsung aja datang ke IGD rumah sakit. Iya, tapi itu kalau darurat. Kalau darurat. Kalau iya. darurat, iya. Misalkan ada sesak nafas atau penurunan kesadaran gitu, itu nggak perlu lagi minta rujukan ke puskesmas gitu ya. Betul. Jadi langsung aja datang ke IGD rumah Iya, sakit. betul. Terus juga kalau kita pakai BPJS ini, kita mau berobat di puskesmas, layanan yang didapat di puskesmas juga cukup banyak loh. Oh, kalau apa menurut aja saya. tuh? Apa aja tuh Mas? Ya, Layanan yang jadi bisa dapat? kalau kita berobat di puskesmas nih, kalau kita menggunakan BPJS itu kita bisa memeriksakan diri dan berkonsultasi langsung dengan dokternya. Oke. Pasti itu dong. Yang pasti itu ya. Terus yang kedua juga kita bisa mendapatkan tindakan medis apabila dirasa perlu oleh dokter atau tenaga kesehatan yang bertugas. Kita juga bisa nih dapatin transfusi darah sesuai dengan gitu? kebutuhan medis. Iya, Baik. betul. Kita juga bisa dapat itu kalau memang dirasa memerlukan. Baik. Nah, terus kita juga bisa mendapatkan diagnostik dari laboratorium. Jadi bisa Sesuai dengan diperiksa indikasi ya, ada medis. pemeriksaan labnya Betul. juga ya. Jadi Sekalipun kalau tuh di kita- puskesmas ya Mas Betul, ya. Mbak. Jadi kalau kita mau ngecek darah, mau ngecek kolesterol, gula darah, apapun itu yang memerlukan laboratorium, kita sangat support. Kita punya alatnya. Oke, Jadi ada cukup ya. terbantu untuk peserta sih. Nah, jadi teman-teman semua yang masih ragu untuk berobat ke puskesmas, nggak boleh ragu lagi sekarang ya, karena di puskesmas juga sekarang kan sudah ada labnya gitu. Betul. Jadi bisa langsung dilakukan pemeriksaan di puskesmas di hari itu juga, jika memang dibutuhkan, gitu ya. Jadi Dan semuanya sudah di cover oleh BPJS gitu ya, kalau Betul. teman-teman udah punya BPJS kesehatan. iya, betul. Oke. Nah tadi ya masalah rujukan ya Mas ya, ini kan sering kali nih ditemukan banyak pasien-pasien yang inginnya langsung berobat ke rumah sakit. Sedangkan yang Mas Danang tadi jelaskan kan harusnya bertahap ya Mas ya tadi ya. Harusnya dia bertahap di puskesmas dulu, baru memang kalau dirasa selama pengobatannya itu dia memang memerlukan peralatan yang lebih Iya, lebih kalau di puskesmas ini ya, tidak bisa ditangani, iya, baru, iya. ke Jadi, rumah sakit. jadi memang tidak bisa kalau langsung minta rujukan ke rumah sakit apabila tidak darurat seperti itu ya. Betul. Jadi kalau alurnya begini ya Mbak, kalau Gimana tuh? seumpamanya si pasien mau minta rujukan ke rumah sakit, dia sebagai peserta BPJS harus meminta surat rujukan itu di tempat dia terdaftar. Dalam artian begini, seumpamanya si peserta itu terdaftar di puskesmas Kalibaru, tapi dia tinggal di daerah Pejuang. Nah, dia kalau mau minta rujukan ke rumah sakit, dia harus ke puskesmas Kalibaru, di mana tempat dia terdaftar. Jadi tidak bisa memintakan surat keterangan rujukan itu dari puskesmas Pejuang. Jadi harus sesuai dengan vaskes tingkat 1 yang tertera di BPJS Kesehatan. Betul, yang seperti terdaftar. itu ya. Kecuali kalau memang dia ingin berobat ya, kalau ingin berobat biasa di puskesmas lain menggunakan BPJS tetap dilayani. Itu tidak ada masalah. Dimanapun berada seluruh Indonesia, BPJS tetap mengcover. Kalau untuk berobat aja ya boleh di seluruh vaskes 1 di Indonesia. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan untuk rujukan harus sesuai vaskesnya yang terdaftar di BPJS. Betul. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih kita pindah rumah ya, pindah domisili. Iya tuh. Nah, vaskesnya masih di tempat domisili kita yang lama. Iya. Itu gimana tuh Mas cara pindah vaskesnya? Prosesnya seperti apa? Saya coba bantu jawab ya. Jadi gini, ada namanya cara manual dengan cara otomatis. Kalau saya sebutnya seperti itu. Jadi manual kalau dan otomatis. Ya, jadi kalau memang manual, ya mungkin memang terkesan agak ribet. Tapi ini mungkin nggak semua orang kan
suka yang sangat simpel ya. Ada juga yang ribet nih sukanya. Kalau ada yang ribet, kenapa harus yang simpel ya, ya gitu ya? Betul. Jadi tapi ada juga Mbak namanya orang kan kita nggak tahu nih. Ada Oke. juga yang manual ya pengennya kan. Oke. Jadi saya coba bantu jelaskan alurnya ya. Kalau seumpamanya si masyarakat itu, si peserta calon peserta mau pindah Vaskes, ya biasanya si peserta calon peserta itu harus melengkapi dulu persyaratan-persyaratannya seperti KTP ya, balik lagi kayak persyaratan administrasi ya, KTP, KK. Nah, nanti si calon peserta itu membawa surat-surat administrasi itu ke BPJS. Datang ke kantor BPJS Kesehatan. Betul. Seperti itu. Nanti di sana akan bertemu dengan petugasnya, nanti akan dijelaskan kalau memang ingin pindah Vaskes alasannya kenapa. Biasanya kan dicari tahu dulu dong kenapa sih. Apakah pindah domisili gitu biasanya ya. karena terkendala jarak atau memang pindah tugas atau gimana. Biasanya kita akan menjelaskan itu ke pihak BPJS. Nah, biasanya setelah proses pengajuan pindah itu memakan waktu sekitar 24 jam dari pengajuan pindah pas waktu kita datang. Jadi sampai kita hari ini datang nih mau pengajuan pindah, besoknya sudah bisa kita berobat di Vaskes yang jadi kita mau. 24 jam sudah bisa digunakan. Betul. Jadi tidak perlu kita berlama-lama menunggu seperti itu. Oke, jadi cukup 24 jam saja ya. Setelah itu sudah bisa digunakan BPJS-nya. Iya. Nah, ada lagi nih Mbak yang tadi saya bilang, cara otomatis. Gimana tuh? Nah, ini kan tadi cara manualnya aja cukup betul. mudah ya. Kalau cara otomatisnya gimana nih Mas? Otomatisnya gini, karena kita hidup di era yang sudah digital ya. Nah, jadi kalau seumpamanya kita memiliki HP smartphone, kayaknya sekarang semua orang udah punya smartphone ya. Iya, betul. Kalau kita memiliki HP smartphone, Android ataupun iOS, ya. Nah, kita hanya mendownload aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN. Ya, betul. Mobile JKN itu ada di App Store atau di Play Store. Nah, jadi nanti mau teman-teman yang punya iOS ataupun Android bisa download ya. Bisa JKN banget. Mobile. Itu mudah, hanya memerlukan koneksi internet, intinya itu. Baik. Nah, jadi mereka akan mendownload aplikasi itu. Nah, nanti di aplikasi itu akan ada namanya pilihan pengajuan pindah Vaskes. Pengajuan pindah Vaskes. Betul. Jadi masyarakat itu bisa memilih Vaskes mana yang terdekat dari dia. Di situ semua terregis, Mbak. Jadi kita tinggal memilih aja nih puskesmas di wilayah mana, provinsi mana, kota mana. Nanti akan muncul di situ semua. Jadi di situ kita sudah tinggal ada di aplikasinya milih. ya. Betul. Nah, nanti seandainya kalau kita nomaden nih Mbak ya, suka pindah-pindah gitu ya. Suka pindah-pindah. Boleh, Mas. Pengajuan pindah itu bisa lagi dilakukan tapi dengan jarak minimal 3 bulan. Oh, harus 3 bulan ya. Jadi nggak boleh nih minggu ini pindah ke sini, minggu depan mau pindah lagi. Iya, jadi memang harus ada range waktu dulu. Oke, menunggu 3 bulan. 3 bulan, betul Mbak. Oke, jadi tadi caranya ada 2 ya, manual maupun manual sama otomatis ya, yang manual sama otomatis. Yang dua-duanya itu yang dua-duanya itu cukup mudah ya sebetulnya ya. Yang manual pun tuh cuma 24 jam udah langsung bisa. Kalau otomatis sama juga sama. Oke, jadi karena 24 mereka sudah jam terkoneksi dengan Mobile JKN, jadi lebih memudahkan juga operator dari BPJS dan kita pun juga terbantu sekali dengan adanya dari aplikasi ini ya. Iya, jadi kalau misalkan tidak sempat misalkan ya waktunya bisa langsung saja pakai aplikasi Mobile JKN gitu ya. Bisa langsung pindah, waktunya pun sama 24 jam saja menunggunya. Jadi tidak perlu menunggu lama-lama. Baik, Mas Danang ini ada beberapa pertanyaan nih. Iya, boleh. Dari Dokter Retno nih. Iya. Mau tanya kalau ada pasien yang berulang berobat di Kalibaru, namun vaskes primernya di tempat lain, bagaimana mengatasinya ya? Nah, gimana nih Mas? Jadi pasien ini tuh berobatnya berulang nih di Kalibaru terus ya, tapi vaskesnya masih di tempat lain. Nah, gimana tuh? Nggak apa-apa. Selama dia berobatnya tidak di hari-hari itu juga, yang semuanya gini ya, semuanya hari ini dia berobat, besok dia berobat lagi, itu tidak akan menjadi masalah Mbak. Tidak akan menjadi masalah tidak akan menjadi masalah karena dari pihak BPJS tetap mengcover walaupun dia tidak terdaftar di vaskes itu sekalipun. Iya. Jadi semuanya bisa ditangani asal ada range waktu 24 jam dari
yang berobat pertama dan yang kedua. Oke, baik. Cuma mungkin sebaiknya memang kalau memang berobatnya di situ-situ aja, maksudnya di Kalibaru, sebaiknya dipindahin aja ke Kalibaru gitu ya. Dia pindah saja di Kalibaru. Jadi kan nanti kalau lebih memudahkan sewaktu-waktu dia perlu rujukan iya, rumah sakit, sekali. dia tidak perlu lagi kayak pindah-pindahin, tunggu iya. 24 jam dulu gitu kan ya. Simple aja jadinya. Ya, jadi kalau memang berobatnya di Kalibaru berulang, ya sebaiknya mungkin disarankan pasien tersebut untuk memindahkan vaskesnya ke Kalibaru saja. Betul. Untuk memudahkan pasien juga ya Mas ya tentunya ya. Tentunya dong, karena dia kalau sudah 2-3 kali ke sini berarti kan dia menandakan dia nyaman untuk berobat di sini. Iya, dan kan? juga mungkin nyaman dan juga dekat dari tempat tinggalnya dekat gitu dari ya. Tempat tinggal pasti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Yahya Lubis. Oh, Pak Yahya. Oke. Pelayanan gigi standar BPJS di Puskesmas apa aja yang dilayani serta untuk ibu hamil? Dan apakah di Puskesmas bisa melahirkan dengan BPJS? Oke. Coba Untuk pelayanan gigi standar BPJS ya? Pelayanan gigi ya? Iya. Pelayanan gigi paling biasanya sih ada yang namanya kayak untuk penambalan. Iya, pencabutan gigi juga sudah bisa ya. Bisa ya. Terus apalagi tuh pemeriksaan gigi berkala juga bisa. Bisa. Pemeriksaan karang gigi bisa nggak sih Mbak? Scaling gitu? Sepertinya bisa ya. Bisa. Oh ya, pemeriksaan karang gigi juga bisa sih diakomodir di Puskesmas. Iya. Ataupun pemeriksaan gigi kalau nggak salah 6 bulan per 6 bulan ya, ada atau tidak ada masalah kesehatan gigi sekalipun itu boleh diperiksakan kesehatan giginya di Puskesmas. Betul. Seandainya kalau memang dalam pengobatan gigi itu ada mengalami luka yang cukup serius atau memang perlu perawatan lebih lanjut, biasanya sih kita akan memberikan rujukan ya ke rumah sakit betul. Supaya bisa untuk ditangani lebih lanjut lagi gitu. Nah, kalau untuk ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil tentunya ada ya di Puskesmas Kalibaru. Nah, namun untuk melahirkan ya dengan BPJS tentu saja bisa. Cuma untuk di Puskesmas Kalibaru ini kan tidak ada ponet ya. Jadi untuk pasien-pasien ibu hamil yang akan melahirkan itu nantinya akan kita rujuk ke Puskesmas Pejuang. Gitu. Jadi nanti melahirkannya di sana. Seperti itu Pak Yahya Lubis. Iya. Ini ada juga nih dari Bapak Muhammad Awaludin. Untuk rujukan Rumah Sakit Bekasi ke Rumah Sakit Jakarta, apakah minta rujukan ke Vaskes pertama? Untuk rujukan Rumah Sakit Bekasi ke Rumah Sakit Jakarta, apakah minta rujukan ke Vaskes pertama? Oke, saya coba bantu jelaskan. Jadi namanya siapa tadi? Bapak siapa? Bapak Muhammad Awaludin. Oke, Bapak Muhammad Awaludin. Jadi begini Pak, seandainya nih Bapak memang sudah dirujuk ke rumah sakit yang di Bekasi ya, itu kan pastinya awal mulanya harus ada dulu dari Puskesmas, dari FKTP ya. Betul. Nanti FKTP itu akan memberikan namanya kan surat rujukan ke rumah sakit yang di Bekasi itu. Seandainya kalau di rumah sakit Bekasi itu juga memang keterbatasan dalam penanganannya, biasanya dari rumah sakit itu sendiri akan memberikan rujukan lagi ke rumah sakit lainnya. Jadi memang ada step-stepnya Pak, dimana yang memang kalau dirasa rumah sakit itu tidak memadai, mereka akan membantu membuatkan juga namanya surat rujukan ke rumah sakit yang dirasa memang perlu. Bisa ya, betul. Jadi ada jenjang-jenjangnya juga Pak, jadi, kan ada rumah sakit tipe D, ada rumah sakit yang memang di atasnya lagi dari itu. Betul. Biasanya sih seperti itu. Jadi nanti dapat rujukannya sudah tidak dari Puskesmas lagi, melainkan dari rumah sakit sebelumnya gitu Pak ya. Oke, ini dari JNB Shop nih Mas. Iya, kenapa? Kartu BPJS PBI apabila tidak pernah terpakai, apakah masih bisa digunakan? Apabila tidak bisa, bagaimana cara mengaktifkannya kembali? PBI ya? PBI ya, oke. Jadi gini Mbak, karena PBI sekarang tidak pernah digunakan nih misalkan nih. Nggak pernah digunakan ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau tidak pernah digunakan sama sekali. Asalkan kita rutin membayarnya. Balik lagi kita tetap rutin dibayarkan ya. Seandainya nih kalau semua kartu BPJS kita tidak aktif, ya mau tidak mau kita harus datang ke BPJS. Nanti di sana akan ada namanya pembayaran premi yang tertunda. Nah, jadi tertunda itu dalam artian nunggak. Yang belum dibayarkan bulan-bulan sebelumnya gitu yang ya. Bulan sebelumnya itu
harus dilunasi terlebih dahulu, Iya. ibu atau bapak ya. Jadi memang harus dilunasi dulu, baru nanti bisa digunakan kembali BPJS-nya. Oke, jadi selama masih dibayarkan, sekalipun tidak digunakan itu tetap bisa Tidak digunakan bisa ya digunakan. nantinya gitu ya. Oke. Oke, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman semua. Oh nih, ada pertanyaan dari Dr. Meli ya. Jika ingin merubah vaskes pertama, kapankah pasien mulai menggunakan kartu BPJS baru dengan vaskes pertama di tempat baru yang dituju? Nah, yang tadi udah Ini kita yang bahas tadi ya Mas kita ya. bahas sebelumnya, Jadi kalau ya. kita pindah nih, kapan kita bisa menggunakan BPJS di vaskes baru itu gitu ya? Kalau itu ya tadi yang sebelumnya saya jelasin, kalau seumpamanya kita mau mengajukan pindah vaskes, biasanya sih proses waktunya itu cukup cepat ya, hanya memerlukan waktu 24 jam, itu kita sudah bisa melakukan berobat di vaskes yang kita mau. 24 jam? Betul, Oke. range waktunya hanya 24 jam. Apalagi kalau kita menggunakan aplikasi Mobile JKN itu sangat cepat ya, karena saya sendiri sudah mengalami itu dan sudah mencoba, memang Bisa sangat ya? bekerja. Oke. Aplikasi Mobile JKN itu. Kita hanya memilih pindah vaskes, keesokan harinya status kita sudah berubah pendaftarannya, Dan terdaftarnya. BPJS-nya sudah bisa digunakan Betul, langsung setelah 24 jam gitu langsung ya. 24 jam Oke. tanpa ada kendala yang berarti. Ini ada pertanyaan lagi dari JNB Shop. Mas, BPJS itu bukannya dari pemerintah ya? Betul. BPJS itu PBI, memang punten, Mas. ya BPJS BPJS PBI itu memang punya pemerintah. Memang dia badan hukum publik yang memang dibentuk oleh Bapak Presiden untuk kesejahteraan rakyatnya, khususnya di bidang kesehatan. Nah, untuk yang PBI ini, walaupun memang dia dikategorikan sebagai penerima bantuan iuran, memang untuk besaran iurannya memang dia yang paling murah di antara kelas yang lainnya. Jadi memang secara tidak langsung itu untuk besaran iuran itu memang sudah disubsidi oleh pemerintah. Jadi kriteria yang seperti itu memang sudah mendapatkan keringanan sih harusnya Iya. dari Pemerintah, pemerintah. Jadinya PBI itu yang kelas 3 itu ya Mas, betul, kalau nggak salah ya? betul. PBI itu yang kelas 3. Cuma untuk perbedaan di ruang perawatan aja sih kalau Iya, kelas-kelas ini. oke. Secara umum untuk pelayanan medis itu semua sama Semua rata, sama. tidak ada yang dibeda-bedakan. Iya. Untuk biaya iurannya sendiri itu yang PBI berapa Mas? Untuk yang PBI itu iurannya ya, kalau berdasarkan dari Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, kelas 3 itu berada di angka 35.000. 35.000 ya, itu Betul. setelah dapat subsidi ya dari pemerintah. Setelah kalau dia tidak dapat subsidi itu besarannya sekitar 42.000 ya kalau nggak salah ya. 42.000 ya. Nah, karena jadi subsidi mendapat jadinya subsidi 35.000. Betul. Oke, seperti Cukup itu jauh ya. sih dari kelas 2 dan kelas 1 ya, Iya. karena yang kelas 2 itu besarannya 100.000, sedangkan yang kelas 1 itu 150.000. Oke, iya cukup jauh ya, 35.000. Cukup jauh memang, cukup jauh Iya. antara kelas 1, 2 dan 3 ini. Oke, seperti itu ya Bapak atau Ibu. Kemudian ini tadi terlewat ada pertanyaan dari Ibu Listi Bayu. Listi Bayu 9, punten. Mas tanya bagaimana kalau vaskes pertama saya bukan di Kalibaru, kalau ingin berobat atau minta rujukan bisa atau tidak ya? Bagaimana nih iya. Mas? Jadi begini ya Ibu Bu Listi ya. Jadi maaf. Jadi seandainya kalau memang kita bukan terdaftar di vaskes itu, semuanya kita bukan terdaftar di vaskes itu dan ingin meminta rujukan, itu memang mohon maaf tidak bisa dilakukan di tempat itu. Jadi memang harus meminta rujukan di vaskes yang memang terdaftar. Oke. Maka dari itu yang tadi saya bilang, kalau dirasa memang domisilinya di luar dari vaskes yang terdaftar, segera ajukan pindah vaskes. Kayak tadi ya, cuma 24 jam prosesnya karena, ya. Karena kan kita nggak tahu nih Mbak ya, namanya kebutuhan medis kan Betul. bisa datang kapan saja. Betul, tidak bisa diperkirakan gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita sudah sedia payung sebelum hujan. Oh, iya. Jadi kita mengajukan pindah vaskes saja dulu. Masalah nanti kita perlu buat rujukan ke rumah sakit atau tidak itu urusan belakangan. Iya, Yang betul. penting kita sudah siap dulu. Jadi ketika kita Membutuhkan perlu, gitu ya. kita tinggal minta ke vaskes Iya. yang terdaftar Iya, di jadi udah nggak vaskes perlu kita. repot-repot lagi pindahin Betul, dulu gitu jadi ya, kita Mas, nggak ya. perlu repot-repot lagi harus kita ke
sampai di luar wilayah kita minta, cukup merepotkan diri kita sendiri sih akhirnya kalau kayak gitu. Betul Ya ya. paling bisanya kalau mau langsung ke rumah sakit ya mana paling dengan biaya mandiri gitu. Oke, baik. Iya. Nah, tapi kalau untuk berobat bisa ya vaskes Berobat manapun yang terdaftar di gitu ya. vaskes manapun, dimanapun yang asalkan dia di Indonesia pasti dilayani. Oke. Jadi tidak perlu cemas untuk para peserta BPJS. Mau Bapak Ibu berobat di puskesmas, klinik Pratama yang punya swasta sekalipun, klinik TNI Polri, apapun itu yang vaskesnya memang bekerja sama dengan BPJS, itu pasti ditangani dan dilayani. Oke. Misalkan BPJS-nya masih aktif juga ya Mas ya. Betul, yang Harus pasti aktif harus ya, aktif. pasti ya. Iya, karena kita pun sendiri kalau mau mendapatkan pelayanan publik nih ya di pemerintahan, kita pasti harus dicek juga Iya. BPJS kita aktif Masih aktif apa atau enggak? enggak. Itu yang Karena- pertama ya. Betul, jadi itu kan syarat mutlak ya sebenarnya ya Mbak ya. Betul. Jadi emang harus kita perhatikan juga ya dari BPJS kita, selain dengan tadi yang tadi saya sebutkan dari Perpres juga mewajibkan sebenarnya buat setiap rakyat Indonesia Untuk wajib memiliki memiliki BPJS itu dia, Mbak. Kesehatan, Betul. ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Ya, boleh. Ini ada Bapak Awaludin yang tadi nanya juga nih, lanjut lagi. Rujukan RS Bekasi ke Jakarta habis. boleh. Apakah balik lagi prosedurnya ke Vaskes 1 atau minta rujukan lagi dari Rumah Sakit Bekasi tanpa ke Vaskes 1? Jadi Bapak ini sudah berobat ke rumah sakit di Jakarta seperti itu ya. Kemudian sudah habis nih rujukannya, masa berlakunya. Iya. Nah, Bapak ini perlu datang ke Vaskes 1 yaitu Puskesmas atau langsung ke Vaskes ini aja, ke rumah sakitnya aja, Rumah Sakit Bekasi gitu. Langsung saja ke rumah sakit yang Bekasi ini. Jadi minta rujukannya dari Karena Vaskes memang, iya, yang karena Bekasi ini ya. betul, Rumah Sakit karena Bekasi. sebelumnya kan dari rujukan puskesmas ke rumah sakit itu sudah ada sebelumnya kan. Nah, itu kan tinggal bagaimana teknisnya dari rumah sakit yang Bekasi ke rumah sakit Jakarta. Kalau seumpamanya rentang range waktunya memang sudah habis, ya tinggal dimintakan lagi ke rumah sakit yang di Bekasi ini. Oh gitu. Jadi Bapak Awaludin bisa langsung datang ke rumah sakit yang ada di Bekasi itu ya untuk minta rujukan lanjutnya gitu ya. Karena kan yang memberikan rujukan ke rumah sakit Jakarta itu berasal dari rumah sakit yang di Bekasi ini Oh kan. iya, Nah, betul. jadi memang harus make sure-nya seperti itu untuk teknisnya. Jadi minta rujukan laginya Mm-mm. ke rumah sakit yang ada di Bekasi, Bekasi, itu betul, ya, rumah sakit betul. sebelumnya gitu ya. Mm-mm. Oke. Semoga cukup jelas ya Bapak Awaludin ya. Iya. Oh, ini ada pertanyaan juga nih dari Ibu Rizkiyah Purnamawati. Oke. Mas mau tanya, bila ada pasien dengan vaskesnya di luar Jawa, pasien lagi berada di Kalibaru, lalu memerlukan surat rujukan, apakah bisa minta rujukan di mana saja sebagai tamu? Berapa kali pasien bisa dikatakan sebagai tamu gitu? Jadi pasien ini tuh vaskesnya di luar Jawa gitu Mas, terus minta rujukan nih ke Kalibaru gitu ya, boleh nggak sih kayak gitu? Sebenarnya kalau secara teori ini sebenarnya kalau untuk permintaan rujukan ini kalau di luar dari vaskes sebenarnya tidak bisa ya Mbak ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Oke. karena memang mereka harus melewati beberapa prosedur yang memang yang harus dimulai dari dia tuh harus terdaftar dulu di vaskes itu. Oke. Baru dia bisa minta surat rujukan. Baik. Nah, nantinya kalau memang dia di luar wilayah dan urgensi banget ya. Gimana tuh? Kan ini Biasanya- ceritanya di luar Jawa nih Mas nih. Iya, makanya itu biasanya kembali lagi sih dengan keputusan dari kenapa? Dipindahkan. Dia harus dipindahkan juga. Jadi intinya kalau teorinya sih tidak bisa ya kalau mau minta Oke. surat rujukan yang di luar dari vaskesnya. Ya, intinya kalau rujukan tuh harus sesuai dengan Betul. vaskesnya, vaskes tingkat satunya gitu ya Mas ya. Mau nggak mau sih kalau mau ke rumah sakit ya mohon maaf memang harus memerlukan biaya mandiri. Seperti Oke. itu. Ke RSUD pun juga bisa sih ditangani. Cuma biasanya ada semacam biaya ini lagi ya, retribusi lah karena di luar dari Wilayah domisili KTP gitu ya. dia ya. Oke, baik. Seperti itu sih. Seperti itu ya Ibu Rizkiyah Purnamawati. Semoga menjawab. Ini yang tadi Bapak atau Ibu JNB Shop, ada warga dia mempunyai BPJS yang dari pemerintah. Dia tidak pernah menggunakannya. Apakah masih bisa digunakan kembali untuk berobat? BPJS yang dari pemerintah yang BPJS pemerintah. tidak berbayar maksudnya ya Bu ya?
Ibu atau Bapak, punten. Dia KIS apa? gitu kayaknya. Askes, KIS, Nah. apa maksudnya? Apakah dia dapat dalam jaminan kesehatan dari wali kota apa gimana gitu? Iya, Karena maksudnya kita bentuknya tuh harus seperti cross-check apa? dulu, Heeh. KIS kah atau apa nih? Bapak atau Ibu JNB Shop? Iya, yang gratis. Yang gratis ya dari KIS ya, KS ya bukan? KS mungkin ya. KS ya mungkin ya. Iya Mas mungkin Danang kalau seumpamanya dia dari KIS Kartu Indonesia Sehat. Oh, Kartu Indonesia Sehat itu ya berarti dari BPJS KIS. juga kan itu. Tapi gratis ya. Kenapa? Gratis. Gratis. Oh iya. Kalau semua itu gimana pertanyaannya? Maaf. Ada warga dia mempunyai BPJS yang dari pemerintah. Dia nggak pernah pakai nih. Oh, dia nggak pernah pakai. Iya, apakah masih bisa Oke. digunakan, Mas? Jadi begini, kalau seumpamanya dia mau ngetes apakah dia masih aktif atau tidak, silakan datang ke Vaskesnya yang ingin didatangi. Nah, nanti akan Dibantu cek ya, nanti dibantu cross check apakah masih aktif atau tidak iya, gitu betul. ya. Biasanya sih walaupun tidak digunakan ya, tetap bisa sih. Harusnya tidak ada masalah karena kan itu sudah tercover oleh pemerintah. Jadi memang bisa digunakan sewaktu-waktu mau kapanpun dan dimanapun. Begitu sih. Oke. Jadi mungkin Bapak atau Ibu JNB Shop ini boleh langsung datang aja ke Vaskes satunya untuk minta tolong di cross check ya, Mas Di ya. cross check dulu yang apakah pastinya masih aktif atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Boleh teman-teman, Bapak atau Ibu jika ada pertanyaan lagi, Ya, silakan. silakan. Nah, ditulis di kolom komentar ya. Udah jawab. Udah, nggak ada lagi yang bertanya? Kita tunggu dulu kali ya, Mas ya. Oke, baik. Lagi diketik ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Rizkiah Purnamawati ya. Mas mau tanya, kalau BPJS PBI bisa diganti tidak Vaskes pertamanya? Karena Vaskes BPJS dari pemerintah nih. Karena Vaskes BPJS dari pemerintah tidak sesuai dengan domisili tinggalnya. Ya oke. Iya, Biasanya yang PBI nih. Iya, Pak. Karena yang didaftarkan tidak sesuai dengan domisili. Betul. Jadi kalau buat yang PBI dan non PBI itu sebenarnya semua sama ya pada prinsipnya ya. Karena kan ini hanya permainan di beda-beda kelasnya saja, kelas perawatan. Jadi kalau seumpamanya ketika sudah dibuatkan PBI tapi Vaskesnya tidak sesuai dengan si peserta, ya peserta itu bisa kok mengajukan mandiri yang tadi saya bilang melewati aplikasi atau kita datang langsung nih ke kantor BPJS. Jadi tetap bisa dipindahkan tetap gitu ya? bisa dipindahkan, tidak ada masalah karena biasanya yang seperti itu biasa sudah ditentukan dari BPJS tapi BPJS kurang biasanya tidak menyesuaikan dengan kapitasi yang ada di setiap tempatnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa kok untuk peserta untuk melakukan pemindahan sesuai Vaskes dengan domisili boleh, gitu ya. Bisa. Jadi bisa ya Ibu Rizkiah ya dipindahkan meskipun PBI masalah. gitu ya. Betul. Oke. Iya, bisa. Iya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ini per berapa bulan setelah aktif, Mas? Apanya tuh? Bisa digantinya. Per berapa bulan setelah aktif? Oh, jadi kalau semuanya mau pindah Vaskes nih, semuanya Ibu Rizky ya semuanya sudah pindah Vaskes ke sini dan seumpamanya berapa bulan kemudian mau pindah lagi nih karena domisilinya pindah atau gimana, itu bisa. Tapi untuk pemindahan Vaskes itu ada minimal waktu sekitar 3 bulan baru bisa pengajuan pindah lagi Vaskesnya. Iya, jadi harus tunggu 3 bulan dulu. Betul. Baru pindah ke tempat yang lain gitu ya. Jadi tidak bisa terus-terusan untuk melakukan pindah Vaskes juga karena kan perhitungannya juga nanti akan sulit. Iya. Nah, makanya jadi dibuatlah per 3 bulan Nah, atau mungkin kalau Ibu Rizkia ini menanyakan setelah pindah Vaskes nih bisa kapan nih digunakan BPJS-nya? Tadi yang sudah seperti Mas Danang jelaskan bisa digunakan 24 jam setelah melakukan pemindahan gitu ya. Besoknya sudah bisa digunakan Ibu Rizkia untuk seperti itu. Berobat bisa. Oke. Ada lagi? Boleh kalau ada yang ingin ditanyakan lagi silakan ditulis di kolom komentar teman-teman atau Bapak Ibu semua ya. Oke, mungkin sudah cukup kali ya Mas Danang ya. Sudah cukup jelas mungkin ya untuk masyarakat juga ya. Semoga dari podcast ini
kita bisa memberikan manfaat manfaat lah lebih bagi kepada orang-orang masyarakat yang ya. menyaksikan live ini juga kan. Suatu kehormatan juga sih ketika ada podcast yang menjelaskan apa sih itu BPJS, gimana sih manfaatnya. Jadi karena kan pasti di luar sana masih banyak betul, yang bingung Mas cukup mengenai membantu BPJS ini. juga sih Mbak ya, di samping kita juga terbantu adanya BPJS, kita juga mengetahui informasinya apa aja yang dapat. Oke. Terima kasih nih semuanya yang sudah menonton ya. Jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, maka acara Orkes Kali Baru hari ini akan saya sudahi ya. Terima kasih banyak nih Mas Danang untuk materi hari ini ya. Sama-sama, sangat bermanfaat. Yulia, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Terima kasih juga kepada teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah menyimak. Saya mewakili Puskesmas Kali Baru dan juga pemateri hari ini Mas Danang ya. Memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara hari ini. Oke, jangan lupa terus saksikan Orkes Kali Baru setiap hari Rabu pukul 13.30 sampai 14.00 dengan materi yang berbeda setiap minggunya ya. Betul. Jadi tidak hanya materi itu. Iya. Jadi kita akan juga membahas isu-isu hangat yang ada di minggu ini, atau bulan ini ya. Oke, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua.